Hari ini, aku mau bercerita tentang Elora. Dia pergi berlibur, naik pesawat, ke sebuah negeri yang belum pernah ia kunjungi. Semua tampak menyenangkan. Sampai malam pertama di hotel itu. Karena sejak malam itu, Elora tidak pernah benar-benar sendiri lagi. Hari itu, Elora merasa ini akan jadi perjalanan yang menyenangkan. Sudah lama ia ingin pergi liburan ke luar negeri bersama ayah dan ibu, melihat gedung-gedung tua yang hanya ada di foto, mencicipi roti hangat dari toko kecil di sudut jalan. Hari itu, semua terasa mungkin. Elora, ibu, dan ayah bergantian memasuki ruang pemeriksaan. Ia memegang tiket pesawat erat-erat, tiket pertama dalam hidupnya. Pesawat lepas landas. Di kepalanya, Elora sudah menyiapkan daftar panjang tempat yang ingin ia kunjungi. Museum, kafe, toko souvenir. 10 jam perjalanan, akhirnya sampai juga. Kota itu lebih besar dari yang ia bayangkan. Udara di sana wangi coklat. Orang-orang bercakap dengan bahasa yang belum pernah ia dengar. Elora merasa kecil sekali di antara gedung-gedung tinggi. Tapi ia juga merasa sangat berani. Hari pertama berjalan sempurna. Sampai malam tiba. Malam itu, Elora merasa sedikit pusing. Ia duduk di tepi ranjang, menatap tiket pesawat yang tergeletak rapi di meja. Saat lampu kamar mulai meredup, ia berkata pada dirinya sendiri, "Besok, aku akan lebih sehat. Besok, aku akan mengelilingi kota ini." Lalu, semuanya menjadi gelap. Saat Elora terbangun, ia tidak lagi berada di hotel, tidak di samping ayah, tidak di samping ibu. Hanya ruangan putih panjang dan suara detak monitor yang pelan. Ia bangun mencoba mengingat kapan ia pingsan atau siapa yang membawanya ke sini. Tangannya gemetar ketika meraih gelang pasien di pergelangan. Ada namanya di sana, tapi di bawah nama itu tercetak kata yang tidak pernah ia lihat sebelumnya. Status 304. Pagi harinya, perawat datang memberinya makanan, dan dokter memeriksa dengan senyuman hangat. Siangnya, perawat yang sama mengajak ia berkeliling area rumah sakit. Hari itu, ia melihat lagi gedung-gedung tinggi yang ingin ia kunjungi. Elora menggambar pemandangan yang ada di hadapannya, sinar matahari, udara segar. Selesai menggambar, Elora didorong kembali ke rumah sakit. Tapi, anehnya, tak ada satu orang pun yang berlalu lalang. Dan udara terasa lebih dingin daripada yang sebelumnya. Perawat berhenti di lorong sejenak untuk berbicara dengan dokter. Dan dia melihat, di balik tirai itu, ada seseorang yang tidak pernah bergerak, tidak pernah bersuara. Tapi setiap malam, nafasnya terdengar lambat, dalam, seperti suara yang mencoba meniru nafas manusia. Malam itu, Elora terjaga lama. Ia mendengar langkah kaki perawat yang datang memeriksa. Bukan perawat yang biasanya. Perawat ini wajahnya aneh. Elora berpikir heran. Suara detak monitor. Perawat itu mendekat dan berbisik. "Kau tidak boleh pulang. Belum sekarang." Paginya, Elora mencoba keluar, membuka selambu, dan berlari sekuat tenaga di lorong yang panjang. Setiap langkah menjauh membawanya kembali ke tempat yang sama. Ia tak tahu lagi harus bagaimana. Kebingungan, Elora memutuskan untuk melihat wajah penghuni di sebelahnya. Ia menarik tirai perlahan, dan di sana ia melihat seorang anak dengan wajah yang persis seperti dirinya.
Mata yang sama, rambut yang sama, nafas yang sama, hanya lebih pelan. Silau, ia membuka mata. Cahaya putih memenuhi matanya. Aroma medis menusuk hidungnya. Tapi ia merasa tenang, seolah ia merasa masih hidup. Suara lain terdengar. Simulasi selesai. Subjek 304, kesadaran stabil. Elora menoleh kebingungan. Subjek. Ia mencoba menyadarkan diri, memegang tubuhnya. Nafasnya masih bisa ia rasakan. Tapi dunia di sekitarnya kini hanya ruangan kaca besar dengan puluhan layar monitor berbunyi. Di layar besar itu ada rekaman dirinya. Duduk, berdiri, tertidur, mengulang-ulang adegan yang sama.